Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 6 Juli 2023. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita dari bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19 dikisahkan ujian iman Abraham. Abraham yang telah mempunyai anak dan bersukacita diuji oleh Allah, apakah ia taat kepada Allah atau tidak. Anaknya sematawayang yang dijanjikan Tuhan akan menjadi ahli waris harus dikurbankan. Dan ternyata dalam praktek Abraham setia mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, di atas gunung yang diberitahukan oleh Tuhan kepadanya. Setelah Allah melihat iman Abraham itu, maka Allah kembali menegaskan bahwa kepadanya akan diberikan keturunan berlipat-lipat dan juga berkat. Sedangkan pada bacaan Injil di Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8 dikisahkan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dengan perkataan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Tentu ini menjadi pertikaian atau pertengkaran antara ahli Taurat dan Yesus. Yesus dituduh menghujat Allah. Tapi justru itulah Yesus akhirnya mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu berarti menegaskan dia juga Allah. Orang-orang banyak yang melihat hal itu memuliakan Allah karena orang yang sakit lumpuh disembuhkan dengan menegaskan, "Dosamu sudah diampuni. Pulanglah ke rumahmu. Angkatlah tempat tidurmu." Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan hari ini berbicara soal iman. Bagi Abraham, iman ini berarti penyerahan total kepada Allah. Kasih kepada sesama tetap dikalahkan dengan ketaatan kepada Allah. Saya membayangkan betapa Abraham waktu itu gundah gulana ketika ia baru senang-senangnya memiliki seorang anak dan harus dikorbankan. Namun kasih kepada Allah jauh lebih besar daripada kasih kepada anaknya, dan itu diperhitungkan sebagai ketaatan iman.
maka Abraham mendapatkan kasih karunia Allah karena ia lebih mengutamakan Allah daripada ego pribadi. Iman orang yang lumpuh menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengajarkan kepada orang-orang siapa Dia. Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa. Tinggal tanggapan dari orang-orang terhadap Yesus. Apakah seperti Abraham yang akhirnya menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Allah dan mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan Allah, sekalipun harus mengorbankan nyawa anaknya? Ataukah kita seperti ahli Taurat yang hanya dengki, iri, dan selalu melawan? Harapannya orang-orang yang melihat pengalaman bersama Yesus, takut kepada Allah, memuliakan Allah, dan akhirnya menyerahkan hidup hanya kepada Allah, sebagai iman melebihi kepada siapapun juga, apapun juga, dimanapun juga. Artinya iman berarti penyerahan total hidup kita hanya kepada penyelenggaraan Allah, mengasihi Allah lebih dari segalanya. Itulah bukti nyata iman yang benar yang ditunjuk nyatakan oleh Abraham. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita sudah berani melepaskan ego-ego kita dan kemudian datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup hanya kepadanya, meskipun konsekuensinya tidak ringan? Ataukah kita seperti ahli Taurat yang akhirnya tetap menyangkal Yesus adalah Al-Masih, utusan Bapa? Saudari-saudaraku terkasih, untuk dibicarakan, untuk diakui memang sangat mudah. Maka iman harus mempunyai dua sisi minimal, yakni kita ungkapkan di dalam ibadat-ibadat kita, olah rohani, Ekaristi, doa bersama, doa pribadi. Itu adalah ungkapan-ungkapan iman, di mana hati kita tunjukkan, kita tujukan kepada Bapa lewat doa-doa kita, lewat hidup rohani yang kita jalankan. Yang kedua, iman itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari. Maka iman yang hidup adalah iman yang diungkapkan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan yang konkret. Abraham betul-betul beriman kepada Yahweh. Ia menyerahkan hidup hanya kepadanya. Maka ditunjuk nyatakan, diwujud nyatakan dengan kesetiaan mengikuti kehendak Allah, sekalipun harus membunuh atau mengorbankan anaknya. Tetapi justru karena kesetiaan itulah Abraham menjadi bapa bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut. Dan keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang, yakni Yesus Kristus yang lahir dari Bunda Maria dan hidup dalam keluarga kudus Nazaret. Pendek kata, iman Abraham sudah diungkapkan sekaligus diwujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Semoga iman kita juga mampu kita ungkapkan dalam doa-doa hidup rohani, Ekaristi, ibadat, adorasi. Dan saya yakin
sudah banyak umat Katolik yang mengungkapkan dengan benar, tetapi jarang yang mewujud nyatakan dengan tekun. Iman itu harus kita nampakkan, kita wujud nyatakan dengan masyarakat dalam cinta kasih seorang akan yang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya beriman dalam pikiran, tapi dalam ungkapan dan juga di dalam perbuatan. Semoga dengan teladan Abraham, kita mampu menjadi orang-orang yang beriman dengan tekun, dengan teguh, dan terwujud dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat bacaan-bacaan hari ini, kami kau ingatkan agar kami beriman dengan benar. Iman yang kami ungkapkan dalam hidup rohani, dan iman itu pula yang kami wujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Agar akhirnya banyak orang mengenal iman itu, perbuatan-perbuatan kami akhirnya bertobat dan diselamatkan. Kami sadar seringkali iman kami lemah karena tantangan dunia. Maka kami mohon kuatkanlah kami agar iman kami terus berkembang menuju kepada Engkau sendiri. Agar akhirnya dengan cara itu banyak orang yang ketika imannya rapuh boleh kau kuatkan kembali dan tetap hidup dalam iman yang benar. Bantulah umat-Mu yang imannya lemah atau bahkan sudah hilang. Kembalikan, dan mereka yang masih beriman, Engkau dorong untuk mampu mengungkapkan iman dengan benar dan dinyatakan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah akhirnya iman kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Bantulah umat-Mu yang sedang sakit dengan rahmat kesembuhan, sehingga mereka pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan. Mereka yang sedang ekonomi Engkau bantu. Mereka yang punya persoalan Engkau urai agar mereka tetap eksis setia kepada kehendak-Mu. Jangan biarkan iman mereka dikalahkan oleh tantangan-tantangan yang lain. Untuk itu ya Bapa, sertailah, bimbinglah kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berkenanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami agar iman kami semakin mendalam, berkembang, dan setia sampai akhir. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar panjenengan menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pola hidup sehat, booster kedua, dan juga makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan agar tetap prima. Saya bersyukur dan mengingatkan bahwa minggu depan akan ada donor darah, maka persilakan Anda menggunakan kesempatan ini untuk berbagi dengan yang lain yang membutuhkan donor darah agar tertolong dan akhirnya
bisa mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Saya akan berbondong-bondong datang ke Mandala Geraha untuk betul-betul menyumbangkan darah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.